Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel YouTube aku yang ngebahas tentang budgeting, saving, dan daily tips lainnya. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang bahas emas atau logam mulia ya teman-teman. Pembahasan aku kali ini tuh menarik banget karena yang kita tahu harga logam mulia itu lagi meroket banget. Nah, saat harga logam mulia lagi naik-naiknya kayak gini, apakah ini adalah saatnya kita jual atau kita beli? Kalau teman-teman kepo sama jawabannya, nanti stay tune aja ya sampai akhir video. Aku akan bahas berdasarkan pengalaman aku dan berbagai sumber yang aku baca. Dan di video kali ini juga aku sekalian jawab pertanyaan teman-teman yang sering banget dilontarkan di kolom komentar. Sekarang waktunya jual atau beli, Kak? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, aku juga mau kasih tahu nih grafik harga logam mulia dari tahun 2019 sampai sekarang ini. Kalau lihat dari grafik kayak gini bikin kita melek ya, kalau ternyata harga logam mulia dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan yang cukup pesat. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini tahun 2019 harga logam mulia per gramnya itu 762.000 dan sekarang udah mencapai 1.650.000. Menurut aku pribadi ini kenaikannya dari tahun ke tahun itu pesat banget dan dapat kita simpulkan bahwa emas itu memang cenderung naik ya setiap tahunnya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, aku mau sharing juga ke teman-teman semua yang mungkin belum tahu ya, supaya pemahaman kita bisa sama. Jadi kalau di logam mulia itu ada yang namanya harga beli dan harga jual kembali atau yang biasa disebut buyback. Untuk harga beli itu adalah harga pada saat kita membeli logam mulianya ya teman-teman. Sedangkan untuk buyback atau harga jual kembali ini adalah harga yang berlaku pada saat kita menjual kembali logam mulia yang kita punya. Dan kedua harga tersebut itu berbeda ya teman-teman. Untuk harga jual kembali cenderung lebih rendah daripada harga beli. Di sini aku mau kasih tahu ya contoh konkretnya untuk harga emas batangan merek Antam di Pegadaian Galeri 24 untuk 1 gramnya ini ada di 1.721.000. Dan kalau kita lihat di tabel yang sampingnya itu ada harga buyback atau harga jual kembali yang nominalnya 1 gramnya itu 1.546.000. Nah, ini kan berbeda ya teman-teman harga jual dan harga buybacknya. Nah, perbedaan harga jual dan harga buyback atau selisih dari keduanya itu biasa disebut sebagai spread ya teman-teman. Jadi itulah yang mungkin teman-teman harus pahami dulu ya sebelum kalian membeli logam mulia. Setelah ini aku akan bahas yang lebih penting lagi. Kalian bisa stay tune sampai akhir ya supaya nggak miss informasi. Untuk yang pertama di sini aku akan bahas kapan ya kita memutuskan untuk menjual logam mulia yang kita punya dan apa aja sih pertimbangannya sebelum kita akhirnya memutuskan untuk menjual logam mulia. Jadi teman-teman harus pastikan beberapa poin yang akan aku sebutkan setelah ini. Yang pertama menurut aku teman-teman harus pastikan usia emas logam mulia yang kalian punya itu udah lebih dari 5 tahun. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya kenapa harus lebih dari 5 tahun. Nah, di sini aku akan jawab ya teman-teman, yang namanya logam mulia itu adalah investasi jangka panjang. Nah, karena jangka panjang, financial planner di Indonesia itu sering banget merekomendasikan untuk logam mulia itu di save atau disimpan lebih dari 5 tahun. Dari jangka waktu tersebut, seiring berjalannya waktu, harga buyback itu semakin naik dan melampaui harga beli teman-teman. Dan semua itu prosesnya nggak instan ya teman-teman, butuh waktu bertahun-tahun supaya harga logam mulia itu semakin naik. Mungkin teman-teman udah sering denger ya atau ngelihat dari video aku sebelumnya kalau ternyata investasi emas ini bisa melindungi uang kita dari yang namanya inflasi. Jadi dengan kita investasi emas artinya kita berusaha untuk menjaga daya beli uang kita di tahun yang akan datang. Jadi inflasi itu memang nyata adanya. Kalau dulu uang 50.000 itu mungkin bisa beli 5 mangkok bakso, tapi kalau sekarang mungkin cuma bisa 2 ya atau bahkan 1. Dan
mungkin kalian bisa membayangkan harga bakso di tahun 2030 nanti berapa, pasti akan naik sih karena kan inflasi itu naik setiap tahunnya. Nah, kalau kalian punya uang saat ini kemudian diinvestasikan ke emas, mungkin di tahun 2030 nanti uangnya itu akan setara ya dengan inflasi, jadi nggak akan tergerus sama inflasi. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Kalau kalian udah punya logam mulianya itu lebih dari 5 tahun, bisa silakan jual. Kemudian yang kedua, pastikan tujuan menabung kalian itu udah tercapai atau udah goals. Contohnya teman-teman nabung logam mulia itu untuk beli rumah. Kalau misalnya target logam mulianya udah tercapai, silakan dijual ya teman-teman. Jadi itulah ya teman-teman, pentingnya kita punya tujuan, apalagi nabungnya itu logam mulia yang merupakan investasi jangka panjang. Lanjut yang ketiga, kita bisa jual logam mulianya ketika kita udah punya keuntungan 10% dari harga beli kita. Untuk persentase 10% aja itu udah lumayan banget, dan apalagi kalau misalnya kalian simpan bertahun-tahun itu bisa sampai 100% loh teman-teman. Karena pengalaman aku pribadi, aku beli logam mulia tahun 2019 dengan gramasi itu 5 gram harganya cuma 3 juta, dan kalau dicek harga buyback di tahun 2025 ini udah di angka 7 juta. Kalian bisa hitung sendiri ya, keuntungannya itu udah 100% lebih dari harga beli yang waktu itu aku beli di tahun 2019. Jadi kalau teman-teman mau untung maksimal, jualnya itu 5 tahun ke atas ya. Kalau kayak aku ini kan udah aku simpen 7 tahun ya, dan untungnya itu udah 100% lebih. Jadi semuanya itu kembali lagi ke teman-teman semua, mau dijual atau enggak, atau mau disimpan lebih lama, silakan ya teman-teman. Dan yang terakhir, kalian bisa jual ketika kalian butuh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah untung 10% dan kalian butuh uangnya, maka silakan jual. Karena balik lagi, tujuan kita nabung kan untuk dipakai juga, atau bisa jadi penolong pada saat kita butuh di suatu saat nanti. Nah itu dia, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan dulu ya sebelum akhirnya memutuskan untuk menjual logam mulia yang kalian punya. Lanjut untuk poin yang kedua, ketika logam mulia terus naik, apakah ini waktunya untuk kita beli? Menurut aku ada 2 poin yang harus teman-teman pertimbangkan pada saat kalian membeli logam mulia. Untuk poin yang pertama, ketika kalian memutuskan untuk membeli logam mulia, pastikan kalian membeli pakai uang dingin. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, uang dingin itu apa? Uang dingin adalah uang yang tidak akan kalian pakai pada jangka pendek. Jadi kalau kalian punya uang nganggur yang gak akan kepakai dalam waktu dekat, silakan kalian belikan logam mulia. Apalagi buat teman-teman yang udah punya dana darurat, jadi uang yang lain itu bisa dijadikan emas ya teman-teman. Nah, saran dari aku, jangan sampai kalian beli emas itu pakai uang dari ngutang atau uang yang akan dipakai dalam waktu dekat, karena nanti kalau misalnya kalian jual baru beli sebulan, kalian akan rugi ya teman-teman, karena yaitu ada perbedaan dari harga jual dan harga beli. Jadi untuk beli logam mulia ini nggak bisa kita ikut-ikutan aja, kita harus tahu dulu ilmunya ya teman-teman sebelum akhirnya memutuskan untuk beli. Dan untuk poin yang terakhir, pastikan teman-teman paham kalau logam mulia ini adalah investasi jangka panjang ya, sebaiknya dijual 5 tahun ke atas. Jadi jangan sampai kejadian kalian udah beli bulan ini kemudian bulan depan itu dijual kembali karena memang kalian butuh untuk uangnya. Aku bisa pastikan kalian akan rugi karena kan memang logam mulia itu investasi jangka panjang. Nah itu dia ya teman-teman pertimbangan dari aku untuk menjawab apakah sekarang waktu yang tepat untuk jual atau beli. Jadi kalau kalian punya uang dingin silahkan dibelikan aja ya teman-teman. Meskipun harga logam mulia saat ini sedang naik, tapi nggak apa-apa langsung aja dibelikan. Karena kalau nunggu turun nanti keburu nyesel ya teman-teman. Dan tadi itu contoh logam mulianya ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini ada merek Antam dan Galeri 24. Segitu dulu ya teman-teman video dari aku, semoga menjawab kegalauan teman-teman. Sampai ketemu ya di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye.